Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram, wal masjidi hadha, wal masjidil aqsa." Hadis ini diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis, yang utamanya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna dari hadis ini, ya, janganlah ya, perjalanan-perjalanan, karena rihal dari rihlah ya, jamak dari itu dilakukan secara sungguh-sungguh kecuali ketiga masjid ya, ketiga masjid. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram di Makkah, wa masjidi hadza ya, yaitu masjidku kata Rasulullah, atau Masjid Nabawi kita mengenalnya, wal Masjidil Aqsa, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang terletak di Baitul Maqdis di kota Al-Quds di Palestina. Sebagian para ulama mengatakan la itu adalah janganlah atau tidaklah. Jadi ada yang mengatakan la itu larangan, ada yang mengatakan la itu linnafyi, untuk menafikan, meniadakan. Ya. Sebagian berpendapat bahwa larangan itu lebih kuat di situ. Jangan kita memaksakan, mengerahkan kemampuan terbaik kita untuk mengunjungi masjid-masjid. Ya. Ini bahkan masjid ya, selain 3 masjid itu. Tapi sebagian mengatakan tidaklah ya. Ya. Upaya yang sungguh-sungguh, yang keras, mengerahkan seluruh kemampuan kita, materi, fisik, ya, seluruh yang kita miliki, waktu, untuk mengunjungi masjid-masjid. Ini masjid, kita bicaranya masjid dia. Berarti kalau mengunjungi tempat lain, ya tentu saja levelnya di bawah itu dong. Ya, karena masjid itu adalah rumah Allah, Baitullah ya azza wa jalla. Kecuali ketiga masjid. Ya. Hikmah dari hadis ini ya, pertama memberikan sebuah rambu kepada kita, rambu nabawiyah, bahwa ketiga masjid itu adalah masjid-masjid yang memiliki keutamaan khusus bagi kaum muslimin seluruhnya ya, sampai nanti ke hari kiamat. Bahwa Al-Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi, itu masjid yang punya keutamaan khusus ya. Makanya kita menyaksikan orang berbondong-bondong jamaah umroh yang berziarah ya, yang beriktikaf, apalagi dalam musimul haji ya, musim haji. Mereka mengumpulkan kemampuan terbaik, nabung ya, menjual aset, menyiapkan waktu terbaik, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, semuanya. Bahkan mungkin meninggalkan kesempatan-kesempatan, rizki, keuntungan dan seterusnya, karir, status apa segala macam. Untuk apa? Mengamalkan hadis ini, menunaikan seruan Rasulullah SAW agar kita mengunjungi masjid-masjid itu. Tapi yang sedih bagi kita, ya, yang dianjurkan Rasul itu bukan mengunjungi 2 masjid aja, di mana selalu penuh, selalu ramai kalau kita lihat. Masjid ketiganya juga. Ya. Masjid apa itu? Al-Masjidil Aqsa. Ya. Masjid Al-Aqsa. Yang terletak
di kota Al-Quds. Ya, orang barat mengenalnya Yerusalem, tetapi Rasulullah mengatakan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Ya. Tetapi kami juga mau ke sana, cuma sulit. Ya. Sebagian orang bahkan mungkin tidak bisa, dia tidak lolos. Ya. Kenapa? Karena wilayah di mana Masjidil Aqsa itu berada, ya, yang mengatur perizinan, yang masuk dan keluarnya adalah ya, Zionis, pemerintahan Zionis Israel. Ya, hingga saat ini mereka lah yang meng-approval siapa yang boleh masuk, ya, dan seterusnya. Lalu bagaimana bentuk ya tusaddur rihal kita, kemampuan terbaik kita untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa itu? Tentu saja sebagian ulama mengatakan ya nggak apa-apa, kita kerahkan kemampuan terbaik itu untuk datang ke sana. Agar apa? Ya, agar Masjidil Aqsa itu selalu ramai dengan kaum muslimin, bukan ramai dengan para pelancong yang non muslim, ya. Karena banyak sekali para pelancong dari Eropa, dari Amerika, dari berbagai benua lainnya datang ke sana yang non muslim. Apalagi dengan apa yang disebut dengan istilah ya taksim zamani, ya, taksim pembagian antar waktu, di mana orang-orang Yahudi hampir setiap hari mereka masuk ke area Masjidil Aqsa, dan kadang-kadang area Masjidil Aqsa ditutup, ya, bagi kaum muslimin. Sebagian mengatakan, kalau kita datang ke sana tentu kita menyumbang, ya, devisa bagi pemerintahan yang memegang yang berkuasa di sana. Nah, tentu banyak cara kita bisa mengamalkan hadis ini, ya. Mengunjungi, bisa saja tidak mengunjungi secara fisik, tetapi kita mengunjungi secara ya perhatian kita. Mengunjungi untuk selalu mendapatkan informasinya. Mengunjungi untuk selalu mensosialisasikannya. Nasibnya begini. Ya. Kadang orang yang datang tidak lebih paham dengan orang yang mengikuti perkembangannya. Orang yang datang ke satu tempat, sekali dua kali dia datang, mungkin mendapati tempat itu lagi banjir. Tapi orang yang terus mengikuti perkembangannya dan menyampaikannya dan menjadikan itu adalah bahan untuk menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusaddur rihal, mengamalkan hadis ini termasuk diantaranya adalah memberikan harta terbaik, ya. Meskipun sedikit, tetapi kita terus dan terus dan terus agar Masjidil Aqsa terus makmur, ya, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari semua makar dan keburukan, ya, yang sudah dan sedang dan akan terus dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana sudah dikenal banyak orang, diketahui banyak orang, di bawahnya sudah keropos, ya, di pinggir-pinggirnya Yahudisasi begitu dahsyat, begitu masif, rambu-rambunya dirubah, ya, lebih banyak nuansa Yahudi daripada nuansa Islami, bahkan secara demografi dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini adalah pembahasan yang sangat luas dan panjang untuk bisa dijelaskan, tetapi barangkali ulasan dari hadis la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid menjadikan giroh keimanan kita, ya, terhadap nasib dan kondisi Masjidil Aqsa dan saudara-saudara kita Palestina, khususnya Maqdisiyun, ya, orang-orang Palestina yang tinggal di sekitar Masjidil Aqsa, ya, betul-betul selalu hidup, ya, memberikan energi kita, menjadikan bahan pemikiran kita, ya, perenungan kita, dan akhirnya kita semua bisa membuktikan kepada Allah bahwa kami, ya Allah, hamba-hambamu, ya, meskipun jauh di sini, tetapi kami memperhatikan warisan-warisanmu
termasuk diantaranya adalah Al-Masjidil Aqsa yang sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.